Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jonathan Sartian dari mahasiswa Universitas Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di saat ini saya akan membuat tugas ke-9 dari mata kuliah kalkulus dengan materi yang saya bawakan itu lanjutan dari materi mengidentifikasi integral. Oke teman-teman, di saat ini kita akan dalam pembahasan yang pertama, yaitu integral fungsi irasional. Integral fungsi irasional ini adalah proses mencari integral atau antiturunan dari fungsi yang mengandung bentuk akar atau pangkat pecahan. Prosesnya melibatkan beberapa metode seperti substitusi variabel, rasionalisasi, dan kadang-kadang penggunaan tabel integral. Oke, di saat ini juga ada substitusi variabel. Dengan mengubah variabel, kadang-kadang fungsi irasional dapat disederhanakan menjadi fungsi irasional yang lebih mudah diintegrasikan. Misalnya, untuk integral bentuk. Di sini ada integral akar AX tambah BDX. Kita bisa mensubstitusikan U sama dengan AX tambah B, sehingga DU sama dengan ADX dan DX sama dengan DU per A. Dan selanjutnya rasionalisasi. Jika ada bentuk akar di pembilangan atau penyebut, kita bisa mencoba untuk menghilangkan akar tersebut dengan menggalikan dengan konjungannya. Di sini ada yang ketiga, yaitu tabel integral. Beberapa bentuk integral irasional memiliki solusi standar yang bisa ditemukan dalam tabel integrasi. Di sini ada yang keempat, integral trigonometri. Di sini untuk beberapa kasus seperti integral yang melibatkan bentuk akar x pangkat 2 tambah a pangkat 2, akar x pangkat 2 kurang a pangkat 2, atau akar a kuadrat kurang x kuadrat. Kita bisa menggunakan substitusi trigonometri untuk menyederhanakannya. Di sini juga ada integral tertentu. Di sini ada definisinya. Integral tertentu atau definite integral adalah jenis integral yang memiliki batas atas dan batas bawah, sehingga hasilnya adalah sebuah nilai numerik. Berbeda dengan integral tertentu yang menghasilkan fungsi integral atau menghasilkan nilai yang mempresentasikan luas daerah di bawah kurva antara dua titik. Di sini ada penerapannya. Integral tertentu sering digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva sumbu X dengan garis vertikal. Adapun juga perhitungannya, nilai integral tentu dihitung dengan mencari antiderivat fungsi f dari x sama dengan f besar dari x, kemudian mengaplikasikan nilai batas atas b dan batas bawah a ke f dari x dan mengurangi hasilnya. Teman-teman, di saat ini ada kegunaan integral. Integral digunakan untuk menghitung luas daerah, volume benda putar, panjang busur, dan berbagai aplikasi lainnya di berbagai bidang, termasuk matematika, fisika, ekonomi, dan teknik. Secara umum, integral dapat digunakan untuk menghitung luas daerah yang tidak beraturan atau luas di bawah kurva. Oke teman-teman, di saat ini adalah contoh penggunaan integral. Di sini ada menghitung luas daerah. Misalkan kita ingin menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat, garis y sama dengan 0 dan garis x sama dengan 2. Di sini ada kita juga dapat menghitung integral tentu. Contohnya integral 0 pangkat 2 x kuadrat dx sama dengan kurung siku s pangkat 3 per 3 tutup kurung siku 0 pangkat 2 per s sama dengan 8 per 3. Di sini juga ada menghitung volume benda putar. Jika kita memutar daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 mengelilingi sumbu x, maka volume benda putar tersebut dapat dihitung dengan integral 0 pangkat 2 pi dalam kurung x pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 dx sama dengan integral 0 pangkat 2 pi x pangkat 4 dx sama dengan pi dalam kurung siku x pangkat 5 per 5 tutup kurung siku 0 pangkat 2 sama dengan 32 pi per 5. Oke, kita akan datang dalam luas daerah. Di sini ada beberapa luas daerah. Menghitung luas daerah, yang pertama yaitu luas daerah di bawah kurva. Ini adalah penggunaan integral yang paling umum. Kita menggunakan integral untuk menemukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik suatu fungsi atau f dari x, sumbu negatif x, dan dua garis vertikal, misalnya dari x sama dengan a sampai ke x sama dengan b. Secara matematis, luas L untuk daerah di bawah kurva yaitu f dari x dari x sama dengan a sampai x sama dengan b adalah L sama dengan integral a sampai ke b f dari x dx. Yang berikutnya luas daerah di antara kurva.
Teman-teman, di sini integral juga dapat digunakan untuk menghitung luas daerah yang terletak di antara fungsi f dari x dan g dari x. Jika f dari x lebih dari atau sama dengan g dari x pada interval a dan b, maka luas L daerah tersebut adalah L sama dengan integral a sampai ke b dalam kurung siku f dari x kurang g dari x tutup kurung siku dx. Di sini juga ada luas daerah dalam koordinat polar. Untuk daerah yang didefinisikan oleh persamaan dalam koordinat polar, misalnya sama dengan f dari 0. Integral digunakan untuk menghitung luasnya rumus sedikit berbeda. Contohnya L sama dengan 1/2 integral a ke b tutup kurung siku f dari 0 pangkat 2 d0. Saat ini kita akan datang dalam forma benda. Yang pertama, metode cakram atau cincin atau Dix atau Wechsler method. Di sini metode digunakan untuk menghitung volume benda putar atau solid of revolution, yaitu benda yang berbentuk dari memutar suatu daerah bidang datar mengelilingi sumbu tertentu. Di sini ada metode cakramnya. Jika daerah yang diputar bersentuhan langsung dengan sumbu diputar, kita bisa membayangkan benda terdiri dari banyak cakram tipis. Volume setiap cakram adalah dV sama dengan pi kuadrat dH. Di sini dimana rasio adalah jari-jari cakram dan dH adalah ketebalannya. Jika diputar mengelilingi sumbu negatif x dari x sama dengan a sampai x sama dengan b dan jari-jari cakram adalah r dari x, maka volumenya adalah seperti berikut. Jika diputar mengelilingi sumbu negatif y dari y sama dengan c sampai y sama dengan d dan jari-jari cakram adalah r dari x. Berikutnya ada metode kulit terbang atau shell method. Metode ini digunakan untuk menghitung volume benda putar tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Silinder konsentris, yaitu volume setiap kulit tabung adalah dV sama dengan 2pi HDH, di mana rasio adalah jari-jari kulit dan H adalah tinggi kulit dan DH adalah ketebalan kulit. Jika diputar mengelilingi sumbu negatif Y dari X sama dengan A sampai X sama dengan B dan jari-jari kulit adalah X, tinggi kulit adalah H dari X, maka volumenya adalah seperti berikut. Di sini Oke teman-teman, di sini ada jika diputar mengelilingi sumbu negatif X dari Y sama dengan C sampai Y sama dengan D dan jari-jari kulit adalah Y, di tinggi kulit adalah X dari Y, maka volumenya adalah Pi sama dengan integral C sampai dengan D 2pi H dari Y sama dengan DY. Oke teman-teman, di sini kita akan datang materi yang terakhir, yaitu panjang kurva. Untuk fungsi Y sama dengan F dari X, jika kurva didefinisikan oleh fungsi Y sama dengan F dari X yang dikontinu dan memiliki turunan pertama, yang kontinu F aksen X ada pada interval A dan B, maka panjang kurva L diberikan oleh L sama dengan A sampai ke D akar kuadrat 1 tambah DY per DX bagi DX. Untuk fungsi X sama dengan G dari Y, itu jika kurva didefinisikan oleh fungsi X sama dengan G dari Y yang kontinu dan memiliki turunan pertama yang kontinu G aksen Y ada pada interval C dan D, maka panjang kurva L diberikan oleh L sama dengan C sampai ke D akar kuadrat 1 tambah dx per dy bagi dy. Untuk persamaan parametrik, jika kurva didefinisikan oleh persamaan parametrik X sama dengan F dari rotasi dan Y sama dengan G dari rotasi pada interval rotasi 1 dan 2, di mana F aksen rotasi dan G aksen rotasi keduanya kontinu pada interval tersebut, maka panjang kurva L diberikan oleh sebagai berikut.